Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abdul Razak SPD SD Negeri 2 Loppok, CDP Angkatan 2 Kabupaten Sumbawa, dengan tugas modul 2.1.A.9 koneksi antar materi. Fasilitator Ibu Nur Sauda SPD MPD, dan pendamping praktik saya Bapak Ahmad SPD GR. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid yang berbeda. Yang kedua, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. 3. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. 4. Menunjukkan sikap kreatif, percaya diri, mau mencoba dan berani mengambil risiko dalam menerapkan berbagai ide strategi pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, yaitu dengan melakukan pemetaan kebutuhan murid tentang pertama, kesiapan belajar murid, yaitu adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Tujuan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Yang kedua, minat murid adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid ini merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Koneksi atau keterkaitan antar materi. Materi 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi berkaitan erat dengan materi 1.1, refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Koneksi yang kedua, yaitu modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Melakukan peran kepemimpinan murid. Peran seorang guru penggerak berarti membantu para murid ini untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter murid di sekolah, memiliki nilai berpihak kepada murid. Sebagai guru penggerak yang memiliki nilai ini, kita selalu harus mulai berpikir dari pertanyaan, apa yang murid butuhkan, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat proses belajar ini lebih baik. Keterkaitan yang selanjutnya dengan modul 1.3, visi guru penggerak, itu menggunakan pendekatan IA, inquiry apresiatif model Bagja, yaitu buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar murid, ambil pelajaran apa yang sudah baik yang pernah dilakukan, gali mimpi tentang kondisi ideal yang terjadi di dalam pembelajaran, jabarkan 3 strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Dan yang terakhir, atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan murid.
Pembelajaran berdiferensiasi juga berkaitan erat dengan materi modul 1.4 budaya positif. Dengan pembelajaran berdiferensiasi akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer, yaitu membantu murid dan merasa dihargai, dan memiliki keterikatan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya sehingga ia merasa menjadi bagian dari kelas tersebut. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, ayo bergerak menuju murid merdeka belajar.